Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sijudin SPD dan Bapak Lahamudini SPD. Yang kami hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Zuharia SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru yang selalu bersedia membersamai kami dalam mengikuti diseminasi atau penyimbasan budaya positif yang saat ini masih bersama-sama dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 tentang diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Zuharia SPD. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa masing-masing dalam hati, dan saya pimpin berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik, untuk mengawali kegiatan ini kami mohon dengan hormat Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk membuka secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan Ibu Zuharia SPD. Kepada Bapak Sijudin SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu guru yang mengikuti kegiatan ini yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat hadir di tempat ini guna untuk kita memberikan pendampingan pada teman-teman kita yang sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Mudah-mudahan kehadiran kita juga dapat imbasan sehingga kita bisa implementasikan dalam tugas kita masing-masing.
kegiatan diseminasi budaya positif ini sudah dimulai dari kemarin, di mana tiap guru calon guru penggerak dia akan mempresentasikan bagaimana pengimbasan budaya positif yang kita bisa terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas untuk siswa-siswa kita. Tentunya kita semua sangat sambut dengan baik dan sangat beruntung bagi Bapak Ibu guru yang menyempatkan kehadirannya di sini, karena kalau hanya kita dengar, kita tidak menyaksikan langsung apa yang dipaparkan, mungkin kita masih dalam bentuk hayalan, ya. Dan juga manfaat yang berikutnya, minimal kita sudah ada gambaran, sehingga pada saat tiba gilirannya pada diri kita yang nantinya mudah-mudahan kita juga bisa lulus menjadi calon guru penggerak, setidaknya kita sudah ada pengetahuan, ya, sedikitnya kita sudah ada pengalaman, sehingga kita tidak lagi bingung dan sebagainya, ya. Harapan kita semua mudah-mudahan setiap kegiatan ini yang mungkin masih ada beberapa orang lagi, bagusnya setiap orang yang tampil dihadirkan guru-guru beda lagi, ya, supaya kita dapat giliran semua, ya, hingga ilmu yang kita dapat insya Allah bisa kita terapkan di siswa kita, di mana kita mengajar, di kelas mana, dan supaya kira-kira bagaimana telah kita lakukan. Seandainya kalau kita semua sudah memiliki ilmu tentang ini, maka pastinya kondisi sekolah kita akan menunjukkan semakin bagus. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan bagus dan lancar, tidak ada hambatan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Dan mari kita doakan teman-teman kita supaya mereka bisa selesaikan kegiatan ini sampai akhir kegiatannya, mungkin selama kurang lebih 6 bulan. Jadi mari kita doakan, semoga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan adalah satu modal buat kita SMP Negeri 4 Bau untuk kita mendapatkan ilmu dan bisa kita tukar pikiran, dan mereka bisa mengimbaskan ilmunya kepada kita juga semua. Mungkin barangkali hanya itu, dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kegiatan hari ini yang sudah dimulai dari kemarin, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini mendapat berkah, ya. Dan saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah membuka secara resmi kegiatan ini. Berikutnya kegiatan presentasi yang insya Allah akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Zuharia SPD. Kepada Ibu kami persilakan.
Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Arif Rahman. Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan pengimbasan budaya positif aksi nyata 1.4 yang merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita yang ada di sini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua untuk bersama-sama di sini dalam kegiatan pengimbasan budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pada pemaparan materi tentang budaya positif. Ya, jadi di sini ada sekitar 8 item ya. Jadi ada sekitar 8 item mungkin yang akan kita bahas atau akan dipaparkan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau melihat banyaknya item ini Bapak Ibu ini sudah pengalaman ini. Kalau begitu mungkin kita ice breaking dulu nih sebelum kita lanjut supaya lebih semangat. Apalagi siang-siang ini supaya tidak mengantuk. Ya. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa ya? Oke, mungkin Bapak Ibu bisa sambil berdiri dulu. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin clue-nya adalah kebalikan. Jadi kalau saya bilang ular, Bapak Ibu bilang pendek. Dan gerakan tangannya seperti ini. Ya, ular. Jadi clue-nya adalah kebalikan. Jadi ketika saya bilang ular, Bapak Ibu bilang pendek. Dan tangannya seperti ini. Pendek. Jadi ini mengetes apa kesesuaian mungkin antara gerakan dengan ucapan ya. Sedangkan kalau saya bilang cacing, Bapak Ibu bilang panjang. Panjang. Oke, coba saya tes. Cacing. Ular. Ular. Ya, masih banyak yang belum bersuara dengan suaranya. Jadi suara dan juga gerakan tangannya. Jadi biar seimbang antara suara dengan gerakan tangan. Saya ulang. Cacing. Ya. Ular. Ular. Cacing. Oh, Masya Allah, ternyata sudah fokus semua ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk masih panjang pendek, tetapi sekarang sambil kita menyanyi. Tapi tidak pakai ular cacing lagi, masih kebalikan seperti tadi, tetapi kita sambil menyanyi panjang pendek. Kebalikannya? Ya, kebalikannya.
Artinya kalau panjang berarti tangannya seperti ini, kalau pendek oke? Oke, mungkin saya yang menyanyi, sambil menyanyi Bapak Ibu yang melakukan gerakan tangan. Oke, kita mulai. Panjang, panjang, pendek. Saya sampai lupa lirik lagunya, yang lirik lagunya itu maksudnya burung kakak tua. Panjang, pendek, 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 panjang. Ulang. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Jadi nadanya saya sendiri yang buat ini. Oke, yang penting gerakannya Bapak Ibu sesuai. Ya, oke, lagi satu kali lagi. Kita lihat ini semuanya kayaknya sudah fokus ini. Jadi tidak ada yang salah gerakan. Oke, satu kali lagi. Pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang. Oh, cuma satu dua orang yang berfokus. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya. Ya, apa itu budaya positif? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif? Iya. Kalau Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Hardiman. Hanya Pak Hardiman karena mic-nya tidak sampai. Terima kasih. Di sini pertanyaannya adalah apa itu budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bernilai baik yang telah menjadi atau yang telah disepakati sejak awal di dalam komunitas itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hardiman. Ya, mungkin masih ada lagi dari ibu-ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Masih ada? Oh, dari sebelah sini terus, silakan. Terima kasih. Jadi menurut pandangan saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan-kebiasaan atau yang kita lakukan tiap hari untuk menunjang perilaku kita agar kita bertanggung jawab, kritik, dan penuh dengan kedisiplinan agar kita menjalani hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sulaiman. Beri aplaus untuk kedua Bapak guru kita yang hebat ini ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai. Kita lihat pengertiannya di sini. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan pemantik. Cobalah buka. Mungkin saya minta kesediaannya Bapak Ibu mungkin yang mau menjadi peraga ya. Jadi saya meminta mungkin satu orang bapak atau ibu yang memegang suatu benda di tangannya, mengepal benda di tangannya,
Kemudian yang satu orang lagi rekannya mencoba untuk membujuk, mengintimidasi atau apa saja supaya kepalan tangan yang si A tadi bisa terbuka. Mungkin ada yang bersedia untuk menjadi modelnya. Ayo, mungkin bapak satu atau ibu satu. Ibu Arni mungkin. Dan ibu-ibu dua boleh. Ibu siapa? Oke, Ibu Zamida dan mungkin yang bagus mungkin kalau bapak-bapaknya ini. Yang bagus mungkin bapak-bapaknya. Pak Hardiman, ayo Pak Hardiman. Silakan Bapak berusaha. Silakan Bapak berusaha untuk supaya Ibu Zamida mau membuka kepalan tangannya, mau membujuknya, mau iming-iming dengan apa atau dengan segala macamnya, silakan. Ya, oke, mari. Iya, silahkan mau dirayu seperti apa, dibujuk. Ya terserah Bapak supaya apa yang dipegang oleh Ibu Zamida bisa diberikan kepada Bapak. Saya akan pegang mic-nya biar bisa kedengaran dua-duanya. Silakan Pak. Situasinya seperti apa ya? Terserah Bapak seperti apa, yang jelas Bapak tahu bahwa ada sesuatu yang dimiliki oleh Ibu Zamida, kemudian Bapak ingin melihatnya, dan silahkan Bapak menggunakan segala macam cara supaya Ibu Zamida mau memberikan apa yang dia punya atau mau membuka kepalan tangannya dan memperlihatkan benda apa yang Ibu Zamida miliki. Oke, dimengerti? Bisa ya, silahkan Bapak mau menggunakan cara apa saja. Boleh dengan merayu, membujuk, mengintimidasi, mengiming-imingi dengan apa saja, terserah Bapak caranya seperti apa. Silakan. Bagus. Ayo, bismillah. Saya mau berpikir jalan-jalan seperti apa itu? Ada sesuatu yang dimiliki oleh Ibu Zamida, kemudian Bapak berusaha ingin melihat apa yang dia miliki. Silakan, Mas. Ayo Pak Hadi. Ya, boleh. Permisi Ibu. Nampaknya tadi saya melihat Ibu mendapat sesuatu di atas meja. Barang apa tadi Ibu? Di mana Bapak lihat? Ada di meja, di atas meja tadi. Kebetulan mohon maaf Ibu, bukannya saya minum ini, tapi hari ini saya lupa barang saya di tempat itu. Mungkin itu milik saya atau bukan? Saya mohon maaf Pak Harima, saya tidak biasa mengambil barang orang. Ya, saya juga bukannya untuk menuduh, tapi orang di dalam ini hanya kita berdua. Lillahi ta'ala, saya tidak pernah. Tapi di tangan itu ada sesuatu, saya yakin ada sesuatu. Di tangan saya ini amanah. Amanah, tapi saya merasa ada kehilangan barang. Jadi bukannya saya menuduh Ibu, tapi hanya kebetulan juga di sini tidak ada orang. Apa mungkin Ibu bisa saya melihat apa yang di tangan ini? Maaf, saya tidak bisa memberikan barang ini karena ini berharga buat saya dan sekolah ini. Tapi ya kalau begitu mohon maaf ya. Kalau mungkin sebentar atau besok ibu minta tolong sama saya untuk melihat komputer di ruangan ibu. Karena saya merasa kehilangan barang. Barang itu juga penting untuk saya. Barang di atas meja tadi ketinggalan. Saya mungkin karena saya lalai tadi, jadi barang itu saya lupakan di atas meja. Saya keluar, saya balik sudah tidak ada. Sekali lagi saya mohon maaf,
barang ini bisa saya pindah tangankan kecuali saya sudah pensiun. Oke. Kalau begitu saya juga mohon maaf sebelumnya kalau ada tentang pertanyaan tentang komputer di ruangannya Ibu, ya mohon maaf juga saya limpahkan juga kepada orang lain. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Hardiman dan Ibu Zamida ya. Jadi Pak Hardiman dengan segala macam bujukan rayuan dia tidak berhasil untuk membuka kepalan tangan dari Ibu Zamida. Jadi Bapak Ibu dari apa yang sudah dilakukan tadi, pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang memegang kendali kepada kepalan tangan kita tadi? Menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atas kepalan tangan tadi? Apakah Pak Hardiman atau Ibu Zamida? Ya, Ibu Zamida. Jadi betul sekali ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengendalikan kita untuk membuka kepalan tangan kita itu hanya diri kita sendiri. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Jadi contohnya tadi Ibu Zamida mau membuka kepalan tangannya atau tidak itu tergantung dia sendiri sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jadi menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seperti halnya tentang kepalan tangan tadi, kita tidak bisa mengontrol siswa kita ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa kita untuk mengikuti apa yang kita mau. Ya. Oke, mungkin kita bisa lihat kembali di sini tentang mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Seperti juga tadi Ibu Zamida, dia tidak ingin membuka kepalan tangannya karena dia pasti memiliki tujuan atau alasan tertentu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi seperti yang sudah dilakukan tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Baik, ya sekarang kita masuk pada materi disiplin positif. Ya, disiplin dalam pandangan Bapak Ibu sebenarnya disiplin itu seperti apa? Mungkin selama ini kita selalu mengaitkan disiplin itu dengan kita selalu menghubungkan disiplin itu dengan hukuman, peraturan. Ya, jadi ketika anak tidak mematuhi peraturan, kita langsung memberikan hukuman. Artinya ketika dia tidak mematuhi aturan, berarti dia tidak disiplin. Jadi hukuman tidak selamanya dalam bentuk
yang negatif, tetapi juga bisa dalam bentuk positif. Jadi di sini menurut Diane Gozen, disiplin artinya belajar. Murid menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai mulia. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, kemudian belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin. Siswa yang memiliki motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya akan memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Yang seperti apa nilai-nilai kebajikan ini mungkin sebentar kita akan lihat kembali. Kita lanjut. Ya, tujuan disiplin positif yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal dan merupakan motivasi intrinsik. Ya, nilai-nilai kebajikan universal menurut Diane Gozen dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, ini sebenarnya yang kita harapkan pada diri siswa-siswa kita agar apa perilaku yang dilakukan itu muncul dari dalam dirinya. Motivasi dalam melakukan sesuatu itu muncul dari dalam dirinya, bukan suatu paksaan. Ya, nilai-nilai kebajikan universal pasti Bapak Ibu semua juga mungkin sudah tahu ya. Salah satu, banyak sekali sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal ini. Salah satunya adalah profil yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu ya seperti apa nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, ini hanya sebagian dari nilai-nilai kebajikan. Jadi banyak sekali yang merupakan nilai-nilai kebajikan itu. Bisa dari diri siswa seperti ramah, sopan, bertanggung jawab, yang seperti itu. Oke, kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Kembali saya meminta tanggapan Bapak Ibu terhadap beberapa pernyataan ini. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kemudian ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi anak. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya, apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Silakan Bapak Ibu dari sebelah sini, kayaknya mungkin tadi dari sebelah sini belum ada suaranya ini. Sudah mengantuk atau perlu ice breaking lagi? Oke, silakan. Oh, Pak Hadiman lagi. Setelah itu mungkin harus ada di sebelah sini nih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada pertanyaan pemantik
tentang setuju dan tidak setuju. Saya hanya ambil yang di poin pertama saja. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Alasannya, seperti yang kita lihat di sekolah kita ini pasti akan menerapkan namanya ada hukuman. Tapi hukumannya juga itu justru tidak menjadikan anak itu menjadi disiplin, justru menjadi bertambah kesalahannya. Karena apa? Ya, dengan didisiplinkan dengan cara hukuman, mungkin dia merasa, oh, ternyata saya merasa istimewa ya, istimewa yang tanda kutip. Saya diperlukan khusus. Ternyata saya istimewa, tapi istimewa yang tanda kutip ya, begitu. Jadi kesimpulannya tidak dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju tidak disiplin. Ya, terima kasih banyak Pak Hardiman. Jadi Pak Hardiman tadi tidak setuju dengan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ya, pasti Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda-beda. Silakan, mungkin ada yang lainnya ingin memberikan pendapatnya tentang pernyataan yang lainnya. Oke, silakan Pak Hardiman. Kayaknya berat sebelah ini, dari tadi sebelah sini terus. Oke. Pak Fitra, iya saya bilang apa tadi? Oh, maaf Pak Fitra. Ya, menurut saya pemberian hukuman di sekolah akan meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Menurut pendapat saya setuju. Karena sesuatu hal apapun yang dilakukan itu akan ada konsekuensinya. Seperti yang dihadapi ini, jika anak tidak disiplin tentu harus ada konsekuensinya, yaitu berisi hukuman, agar si anak bisa memahami tindakan yang dilakukan itu keliru. Dan juga ketika dia melakukan perbuatan yang baik, yang positif, tentu kita perlu memberikan penghargaan agar si anak mendapat pengakuan kalau dia telah melakukan hal-hal yang positif. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fitra. Beri aplaus dulu untuk dua rekan kita, Bapak Ibu guru. Ya, jadi Pak Fitra dia tidak setuju dengan pernyataan yang tadi. Mungkin masih ada lagi? Dari sebelah sini, ya. Oke, silakan Ibu Anita. Oke, pertanyaan peromantiknya itu setuju dan tidak setuju. Untuk poin pertama, menurut saya 50-50. Kenapa saya bilang 50-50? Karena hukuman itu pasti bisa mendisiplinkan, walaupun memang dalam jangka pendek. Kenapa dalam jangka pendek? Karena anak itu pasti akan mengulanginya lagi. Kenapa tidak setuju juga? Karena tadi kemungkinan besar anak itu akan mengulangi perbuatannya lagi, dan juga hukuman ini tidak dapat menyelesaikan masalah karena anak itu taunya, oke, kalau besok saya mengulanginya lagi, saya hanya akan dihukum. Tidak ada proses penyelesaian masalah dari apa yang dia lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Anita, luar biasa sekali. Jadi sepertinya semua tadi hanya memberikan pendapat dari pernyataan yang pertama. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan ada yang 50-50 antara setuju atau tidak setuju ya. Ya, oke. Jadi memang Bapak Ibu silakan, setiap orang pasti memiliki pendapat ya tentang setuju tidak setuju tentang pernyataan ini. Jadi bagaimana dengan yang memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi anak? Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh, ya, setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju. Oke, ada yang setuju, ada juga mungkin tidak setuju. Jadi kita akan lanjut lagi supaya kita lihat mungkin pendapat Bapak Ibu menjadi berbeda setelah mengetahui lebih jauh lagi tentang materi kita. Baik, kita lanjut pada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori ini mungkin ya merupakan level yang paling rendah dari teori motivasi perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar. Dan ini sebenarnya kurang efektif atau tidak baik, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ini levelnya hanya naik sedikit dari yang pertama tadi. Ya, dan orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini juga merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar. Jadi orang akan melakukan sesuatu apabila ada imbalan atau ada penghargaan. Dan ini juga yang tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini mungkin yang kita harapkan ya, terutama pada diri siswa-siswa kita. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia melakukan sesuatu, melakukan tindakan untuk menghargai dirinya sendiri. Dan tentunya untuk melihat berperilaku ini dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas tadi. Dan ini merupakan motivasi internal, akan sangat baik dan bisa menimbulkan disiplin diri dalam diri siswa kita. Dan itulah sebenarnya tujuan dari disiplin positif. Oke, selanjutnya di sini ada contoh tindakan guru. Kita bisa melihat di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Apakah ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Sekali lagi saya minta pendapat Bapak Ibu tentang tindakan-tindakan yang ada di atas. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Mungkin yang mengatakan konsekuensi boleh memberikan pendapatnya. Pak Sulaiman tadi bilang itu merupakan konsekuensi. Mungkin bisa memberikan pendapatnya kenapa itu dikatakan konsekuensi. Ya, jadi saya tadi sepertinya menjawab konsekuensi. Dicatat sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah tindakan konsekuensi? Karena tidak melibatkan fisik, ya. Jadi hanya disuruh saja menulis di buku kalimat, di buku dengan kalimat yang tadi layar ini. Jadi saya jawabnya itu karena tidak melibatkan fisik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sulaiman. Jadi menurut Pak Sulaiman itu merupakan konsekuensi karena tidak melibatkan fisik. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu lain. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan pendapatnya. Menurut Bapak Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu-ibu mungkin sebelah sana. Ini bersaing ini. Bapak Ibu-ibu dan Bapak-bapak di sebelah sini. Bagaimana Ibu Citra, pendapatnya apa Ibu Citra? Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Silahkan untuk memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya hukuman, karena dia melanggar
peraturan ke sekolah kan datangnya jam 7, belajar jam 7.15. Ya, kira begitu. Ya baik, terima kasih Bu Citra. Jadi Bu Citra menurutnya itu adalah suatu hukuman. Baik, kita lanjut kepada yang berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Baik, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Baik, kita lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya untuk yang terakhir. Kenapa itu adalah konsekuensi? Guru PJOK mungkin ini. Aduh, Ibu Ade kayaknya sedang tidak sehat atau bagaimana? Guru PJOK mungkin ingin memberikan pendapatnya. Kenapa yang terakhir itu merupakan konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena lari mengelilingi lapangan basket termasuk juga olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Citra. Jadi benar sekali ya. Jadi itu merupakan sebuah konsekuensi karena masih dalam pelajaran PJOK. Karena semua siswa yang lain juga pasti mereka lari mengelilingi lapangan. Kita lihat iya, ternyata tidak ada. Ya, jadi sudah betul seperti tadi ya. Yang pertama itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Oke. Baik, kita masuk kepada konsep disiplin. Konsep disiplin untuk identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Hukuman di situ sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid rendah diri. Ya, itu mungkin dampak dari hukuman. Kemudian untuk penghargaan, penghargaan itu sifatnya dia tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya maksud saya. Jadi pemberian penghargaan itu mungkin selama ini menurut kita itu bisa menjadikan motivasi bagi siswa itu. Tapi sebenarnya pemberian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya, karena pasti ada yang iri dari teman-temannya yang lain. Dan mungkin temannya akan merasa kok dia terus. Ya, dan ketika itu tidak ada lagi penghargaan yang diberikan, mungkin siswa itu akan menjadi malas. Ya. Dia akan berubah, tidak akan belajar lagi karena sudah tidak ada lagi penghargaan. Di samping itu, di situ dikatakan pengaruh jangka pendek. Ya, jadi maksudnya sampai kapan kita bisa memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa ya? Mungkin itu tidak akan bertahan lama. Jadi itu hanya jangka pendek saja, dan ketika siswa itu tidak mendapatkan lagi
hadiah, maka dia tidak akan mau belajar lagi. Saya kira demikian. Ya, selanjutnya konsep disiplin untuk identitas sukses. Di situ ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Ya, jadi biasanya kalau siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya kalau terlambat sekian menit maka dia harus mengerjakan tugasnya dan kehilangan waktu istirahatnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang restitusi, di situ murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada permasalahan, teori kontrol, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki dirinya. Ya, jadi yang seperti apa itu restitusi? Kita akan lihat lebih lanjut lagi. Ya, apa itu restitusi? Jadi menurut dosen, proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini juga merupakan sebuah proses kolaboratif di mana kita bisa membantu murid untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Juga kita bisa membantu murid untuk berpikir tentang mau jadi apa dia nantinya dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya, ciri-ciri restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak-anak juga sudah pulang semua. Ya, sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, di sini kembali ada kasus. Ya, saya minta lagi pendapatnya ini Bapak Ibu tentang kasus ini. Kira-kira kebutuhan apa yang dimiliki oleh si Tony? Kita lihat Ibu Anita, wali kelas 71, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Tony. Tony ya, bukan Doni. Beberapa anak kelas 71 telah datang padanya dan mengeluhkan Tony yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda adalah Ibu Anita, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan itu? Ya, mungkin ada yang ingin kembali memberikan pendapatnya. Kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Tony dalam kasus ini? Ada wali kelasnya? Silakan. Ada, ya kebetulan di sini ada juga Ibu Anita. Secara kebetulan. Oke, mungkin Ibu siapa? Ibu Anita boleh? Atau yang mirip-mirip namanya juga ada Ibu Arni. Tapi Ibu Anita dulu. Ke depan saja kayaknya karena mic-nya tidak sampai. Ya, berikutnya Ibu Arni mungkin ingin memberikan pendapatnya. Oke, mungkin kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa Tony ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya bisa mencakup semuanya, cuman mungkin di sini yang saya ambil adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah Tony ini kurang kasih sayang oleh orang tuanya, makanya dia mencari kasih sayang itu atau perhatian itu di dalam kelasnya.
ya dengan cara dia entah itu meminta bekal atau mengganggu temannya di kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Anita, luar biasa sekali. Beri aplaus untuk Ibu Anita. Ya, jadi menurut Ibu Anita tadi apa kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya tadi, Bu? Kebutuhan apa yang kira-kira di Oh ya, kebutuhan apa yang kira-kira yang mendasari Tony melakukan perbuatan itu? Kalau menurut saya mungkin kebebasan. Bisa jadi Tony ini bosan dengan sarapan yang disediakan oleh ibunya di rumah. Dia pengen bebas atau mencoba-coba makanan yang di luar kebiasaan yang dimakan di rumah, dan kebetulan makanan yang dilihat temannya itu jarang dia makan di rumah. Jadi dia ingin bebas memilih makanan seperti apa yang dia pengen rasakan yang tidak pernah ditemukan di rumah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Kalau pendapat saya, jika saya menjadi wali kelas dari Tony, sebelum saya memanggil Tony, saya akan berandai-andai kemungkinan apa yang menjadi kebutuhan dasar dari si Tony ini. Jadi bisa jadi dia bertahan hidup, ya, karena memang dia tidak mendapatkan sarapan dari orang tuanya, dan mungkin juga bisa jadi kasih sayang seperti Ibu Anita katakan tadi, ya. Kemudian bisa jadi kebebasan seperti yang Pak Darman katakan, atau mungkin dia kesenangan, dia senang mengganggu temannya apabila dia mengambil bekal dari temannya, dan bisa jadi juga penguasaan, dia ingin menjadi penguasa dari teman-temannya, seperti itu Ibu. Jadi saya akan memanggil Tony dan bertanya apa sih sebenarnya kebutuhan dasar dia yang menjadi kebutuhannya sehingga dia mengambil bekal dari temannya. Seperti itu, supaya saya tidak berandai-andai Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, super sekali ya. Jadi memang dari masalah yang dihadapi Tony ini, kalau melihat dari 5 kebutuhan dasarnya, bisa jadi semuanya. Bisa jadi Tony ini melakukan tindakan itu tadi karena dia ingin bertahan hidup, supaya seperti yang sudah disampaikan tadi oleh beberapa teman tadi, mungkin dia merasa lapar, jadi dia mengambil bekal temannya untuk dia. Kemudian tadi ada yang mengatakan juga kasih sayang, jadi bisa jadi juga seperti itu. Seperti yang dikatakan Ibu Vera tadi, jadi dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini kita tidak langsung jangan langsung menjudge siswa itu, tetapi kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang mendasari tindakan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Setelah kita mengetahui kebutuhan mereka, kita bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu juga beberapa dari kita mungkin sudah pernah membuat keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, coba kita lihat beberapa pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu ini kenapa? Mengapa? Untuk apa maksudnya? Untuk apa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk keselamatan, ya benar sekali Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Ya, supaya bersih, untuk kebersihan.
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, disiplin waktu. Ya, jadi Bapak Ibu, dari nilai-nilai yang ada tadi seperti keselamatan, kesehatan, dan juga disiplin, itu merupakan nilai-nilai yang diyakini, ya, nilai-nilai yang diyakini, yang bisa menjadikan motivasi intrinsik, ya. Jadi situ untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini ada baiknya siswa itu mereka memahami nilai-nilai apa yang ada di balik peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, supaya mereka tidak hanya mengikuti saja peraturan-peraturan tertulis itu, tetapi juga mereka mengetahui makna atau nilai-nilai dari peraturan-peraturan tersebut, sehingga akan muncul disiplin dalam dirinya, atau akan memunculkan disiplin diri dari siswa tersebut. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kembali peraturan. Kita lihat mungkin nilai-nilai apa yang, nilai kebajikan apa yang dituju dari peraturan-peraturan ini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang ada dari kalimat ini? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Masih ada? Selain tanggung jawab? Oke. Sudah tadi tanggung jawab, baik, kita lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, baik. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu, komitmen, baik. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati, menyayangi. Ya, menghormati, menyayangi, baik. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, ya, boleh gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, keselamatan. Ya, oke, baik. Jadi nilai-nilai yang ada dari peraturan-peraturan ini akan membuat siswa lebih tergerak hatinya untuk berbuat atau berperilaku. Jadi ada baiknya memang kita tidak hanya memberikan peraturan saja, kembalikan buku ke tempatnya, tetapi kita harus sampaikan juga kepada siswa, mereka harus tahu sebenarnya apa nilai dari tindakannya tersebut. Ya, jadi kita lanjut lagi ya. Sudah ada di situ nilai-nilai kebajikan yang dituju dari setiap tindakan-tindakan tersebut. Ya, ini tadi runtutan dari peraturan kelas kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dan nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif dan pada akhirnya akan menjadi budaya positif. Ya, keyakinan kelas, kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini pada saat membuat keyakinan kelas, tentunya seluruh warga kelas itu harus berpartisipasi aktif dengan memberikan curah pendapat. Jadi setiap siswa harus memberikan pendapatnya tentang apa keyakinan yang mereka inginkan untuk kelasnya. Kemudian dari pendapat-pendapat itu mereka bisa menuliskan di sticky notes, kemudian nanti akan ditinjau kembali dengan menggunakan kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat positif. Dan keyakinan kelas ini harus ditinjau secara terus-menerus atau dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas
komitmen terhadap setiap tugas, saling menghormati, diterima dan dimiliki, suasana tenang, jujur. Jadi keyakinan kelas itu diusahakan tidak terlalu banyak, kemudian kalimatnya mudah diingat, ya, mudah dimengerti. Ya, kita lanjut pada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa ini posisi-posisi kontrol guru ini? Mungkin tanpa kita sadari kita sudah pernah berada di kelima posisi kontrol ini. Baik Bapak Ibu, kita saksikan dulu video tentang posisi kontrol guru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Rizky, kamu lagi. Setiap hari kau terlambat. Kenapa lagi kau terlambat hari ini? Apalagi alasanmu? Betul-betul kamu ini kemarin terlambat, hari ini terlambat, besok lagi nanti kau terlambat. Setiap hari terlambat terus. Kapan kamu tidak terlambat kamu ini? Hah? Betul-betul, awas ya, kau terlambat lagi besok. Masuk sana. Kejam Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ampun Rizky, kok terlambat lagi? Kenapa kok terlambat lagi hari ini? Kasihan nak. Kemarin kok terlambat, hari ini kok terlambat lagi. Kok kasihan ke sama orang tuamu? Setiap hari orang tuamu udah cari uang untuk kamu supaya kau bisa belajar dengan baik. Kamu terlambat terus. Gimana itu nak? Jangan terlambat lagi tuh ya. Ingat ke sama orang tuamu. Oke, masuk ke sana. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nabila, kau terlambat lagi. Kau terlambat terus sih. Terlambat bangun juga. Iya, astaga, besok jangan terlambat lagi. Kau bangun cepat besok ya. Jangan terlambat lagi tuh. Ya, masuk ke sana. Terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama masuk. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Ya ampun, jam berapa nih Nabila? Kenapa baru datang jam begini? Kau tahu kan peraturan sekolah kita tentang tepat waktu? Jam berapa kita harus berada di sekolah? Jam 7 Bu Guru saya di sekolah. Sekarang sudah jam 7.20. Kau terlambat. Kau tahu konsekuensinya? Ya Bu. Ya, sebentar pokoknya jam istirahat kau tidak boleh keluar. Kerjakan tugasmu. Ibu guru tunggu sampai selesai tugasmu. Mengerti? Iya mengerti Bu. Oke, masuk sana. Terima kasih Bu Guru. Ya, selanjutnya manajer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akil? Sudah jam berapa ini? Jam 7.30. Ya Allah, kita siapa sih masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Jadi Akil terlambat berapa menit? 30 menit. Kenapa Akil bisa terlambat hari ini? Saya main game Bu. Tidak salah video itu. Masih ingat keyakinan kelasnya Akil? Bu. Apa itu? Datang tepat waktu. Ya berarti Akil langgar? Iya Bu. Nah, jadi bagaimana caranya Akil supaya Akil tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal, pasang alarm dengan tolong sama orang tua. Ya, bisa dilakukan itu? Ya Ibu Guru. Jadi besok Ibu Guru lihat apakah Akil masih terlambat lagi atau tidak. Ya Bu. Ingat itu Ibu Guru pegang kata-katamu? Iya. Oke, silakan masuk. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol guru ya. Oke, dari video-video tadi, dari 5 posisi kontrol guru tadi, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang ciri-ciri penghukum
seperti apa? Suaranya keras. Oke, Ibu Vera silakan. Oke, terima kasih Bu. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, kalau untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum, jadi tadi nada suaranya tinggi ya Bu ya. Gitu. Kemudian berarti Ibu melakukan hukuman fisik, verbal dengan kata-kata seperti itu. Saya kira itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Vera. Jadi itu tadi ya, kalau penghukum ciri-cirinya biasanya kata-katanya itu kasar, menghardik. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, kemudian menunjuk-nunjuk. Itu ciri-ciri dari penghukum. Ya, siapa coba yang biasa berada di posisi ini? Ada? Ya, semoga tidak ada lagi yang sekarang ini yang seperti itu. Oke, mungkin untuk yang posisi pembuat rasa bersalah, ada yang bisa memberikan pendapatnya kalau pembuat rasa bersalah itu ciri-cirinya seperti apa? Kalau melihat video tadi, Ibu Ade, Ibu Ani mungkin, Ibu Ani sudah mulai dobet ini. Ibu Putu. Ibu Putu atau Ibu Nining, atau mungkin dari apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan dari beberapa posisi kontrol tadi, atau biasanya Bapak Ibu itu berada di paling sering berada di posisi yang mana? Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Bapak Ibu biasanya atau paling sering itu berada di posisi mana? Oke, Pak Fitra silakan. Tes satu. Ya, kalau biasa saya, posisi saya, jika ada anak yang tidak disiplin, biasanya saya nomor 1. Ya, biasanya menghukum, tetapi hukumannya yang seperti apa? Biasanya terlambat, kalau sudah di kelas saya suruh push up dulu. Ya, kalau hari Senin tidak disiplin ke lapangan, ya saya bawa kayu-kayu itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Fitra. Mungkin masih ada yang ingin memberikan pendapatnya bagian sini. Biasanya nih Bapak Ibu ini berada di posisi yang mana ini? Bingung ini. Sebenarnya tanpa kita sadari mungkin kita sudah pernah berada di kelima posisi tersebut. Tapi yang paling sering kira-kira itu yang mana ini? Sebelah sini Ibu Nining mungkin? Ya, Ibu Nining. Ibu Nining. Oke, maju-maju Ibu Nining. Di sini tidak sampai mainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya secara pribadi mungkin pada posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Karena menurut saya kalau siswa itu sudah merasa bersalah, pasti ada imbasnya dan ingin memperbaikinya. Jadi biasanya saya mengembalikan kepada dia, kalau perbuatannya sudah seperti itu, dia harus merubahnya. Jadi kita kembalikan kepada dia sehingga dia merasa bersalah dan mau merubahnya. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Ibu Nining. Terima kasih banyak Ibu Nining. Jadi dari video tadi mungkin bisa kita lihat dari posisi penghukum, kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya ciri-cirinya pembuat rasa bersalah ini nada suaranya sedikit melemah, ya, bahasa tubuhnya lesu. Ya, kemudian untuk posisi teman, biasanya guru dan siswa itu dia lebih akrab, ya, lebih sebagai teman. Kemudian ke posisi pemantau, nada suara guru biasanya datar, jadi lebih datar. Kemudian bahasa tubuhnya formal, dan kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Sama juga posisi manajer ini nada suaranya dia lebih lembut, lebih datar, jadi tidak ada marah-marah atau yang lainnya. Dan dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik digunakan oleh guru adalah posisi manajer, karena aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Baik, kita lanjut.
Ya, segitiga restitusi. Jadi dalam posisi manajer itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, kita lihat untuk menstabilkan identitas ini dilakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Adapun kalimat yang biasa digunakan dalam menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang merupakan langkah-langkah untuk menstabilkan identitas, atau maksud saya kalimat yang dilakukan untuk menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini tujuannya untuk membantu murid mengenali kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Dan kalimat yang digunakan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Adapun kalimat yang digunakan dalam menanyakan keyakinan ini biasanya apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang sukses? Apa kamu ingin menjadi orang sukses? Kemudian apa cita-citamu? Oke, kita lanjut saja. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan di Bapak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Ayu. Baik Bu. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Bu. Duduk nak. Bagaimana kabarnya Ayu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ayu tahu tidak kenapa Ibu panggil Ayu ke sini hari ini? Tahu Bu. Mungkin karena hari ini saya datang terlambat lagi ya Bu. Oke, jadi menurut Ayu datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan atau bukan? Itu suatu kesalahan Bu. Oke, baik, karena Ayu sudah mengakui kesalahannya. Memang nak, berbuat salah itu wajar. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya nak. Jadi kita hanya berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan kita, betul tidak? Betul Bu. Oke, kalau boleh tahu alasan Ayu sampai terlambat itu apa? Jadi Bu, pagi ini saya tidak sempat sarapan di rumah. Jadi sesampainya di sekolah, saya kantin terlebih dahulu untuk sarapan sebelum masuk ke kelas. Oke, baik Ibu Guru, terima alasan Ayu. Lalu Ayu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Jadi menurut Ayu, perbuatan Ayu ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin Bu, datang tepat waktu. Oke, baik. Jadi menurut Ayu, dari kesalahan yang sudah Ayu perbuat tadi, kira-kira solusi apa yang bisa Ayu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Pertama, saya mau minta maaf dulu ke Bu Guru. Kedua, mungkin saya bisa bawa sarapan dari rumah untuk dimakan di kelas sebelum mulai jam pelajaran. Oke, baik Ayu, Ibu setuju dengan solusi yang Ayu usulkan tadi. Guru juga mendukung. Semoga Ayu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau Ayu punya masalah, Ayu juga boleh berdiskusi dengan Ibu Guru. Semoga Ayu tidak menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan tidak mengulangi lagi perbuatan ini. Oke, baik Ayu, terima kasih. Ayu sudah boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih.
Ya, sama-sama nah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oh, sudah sampai pada kesimpulan. Jadi itu tadi ya video contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru menuntun siswa untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Dan di situ guru hanya menawarkan, bukan memaksa, menawarkan solusi. Ya, adapun kesimpulan kita sudah pada penghujung ini, sudah sampai di kesimpulan materi. Jadi kesimpulannya, budaya positif dapat terbentuk dimulai dari disiplin positif serta keyakinan kelas yang dapat membentuk karakter murid. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dibutuhkan kerjasama semua warga sekolah. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Thank you for your attention. Itu tadi adalah pemaparan materi tentang budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah bersamai saya dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semua ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian atau pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Zuharia SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 11, dan saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas waktu yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini yang telah membersamai kami dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Saya akhiri dengan kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta dengan hormat untuk foto bersama untuk dokumen